Halo, perkenalkan nama saya Tri Reseldi, NIM B22066140, kelas 01A. Topik persiapan gizi pranikah. Mata kuliah Asuhan Kebidanan Pranikah dan Prakonsepsi. Dosen pengampu Rismawati SST MKes. Program studi S1 Kebidanan Universitas Mega Buana Palopo. Gizi pranikah merupakan suatu cara untuk memperhatikan status gizi calon pengantin demi tercapainya keluarga yang sehat dan keturunan yang berkualitas. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa menikah adalah salah satu cara untuk memperoleh keturunan. Oleh karena itu, baik calon pengantin wanita dan calon pengantin pria perlu memperhatikan status gizinya masing-masing sebelum memasuki jenjang perkawinan. Berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan pernikahan. Pertama, asupan vitamin B12 untuk laki-laki. Vitamin B12 sangat penting dalam memelihara kesuburan, karena kekurangan B12 dapat mengakibatkan jumlah sperma yang dihasilkan testis pria menjadi lebih sedikit. Vitamin B12 yaitu pangan yang berasal dari hewan, baik berupa daging maupun olahannya seperti susu dan keju. Kemudian yang kedua, asupan vitamin E untuk perempuan. Vitamin E penting dalam memelihara kesuburan perempuan, sehingga perempuan sebelum menikah sebaiknya menjaga asupan vitamin E-nya. Pangan sumber vitamin E antara lain minyak kelapa sawit, minyak kelapa, biji bunga matahari, dan toge. Kemudian yang ketiga, memantau dan mengusahakan berat badan tetap ideal. Berat badan yang lebih besar dari ideal dapat mengakibatkan terjadinya penurunan kesuburan, baik pada pria maupun pada wanita. Kemudian yang keempat, usahakan untuk memenuhi kebutuhan zat gizi mikro, terutama zat besi dan zat zinc. Kecukupan zat besi dan zinc sangat penting bagi calon ibu, karena kedua mineral tersebut yang dibutuhkan dalam jumlah yang tinggi dan kehamilan dan dapat berakibat fatal jika terjadi kekurangan. Pangan sumber zat besi diantaranya daging, ikan, telur, bayam, dan brokoli. Pangan sumber zinc antara lain daging, ayam, telur, susu, dan keju. Kemudian yang kelima, tercukupnya kebutuhan protein sebelum hamil. Protein dibutuhkan untuk membentuk sel-sel yang baru, sehingga bagi ibu hamil penting untuk membantu proses pembentukan sel-sel tubuh janin. Oleh karena itu, kekurangan asupan protein saat hamil dapat mengakibatkan terampilnya simpanan protein dalam tubuh sang ibu. Pangan sumber protein seperti telur, ikan, daging, tempe, dan tahu. Kemudian yang keenam, terpenuhinya kebutuhan asam folat dari sebulan sebelum kehamilan. Asam folat berfungsi dalam pembentukan otak dan saraf penyusunannya, sehingga kekurangan folat sebelum hamil dapat mengakibatkan terganggunya perkembangan otak dan intelijensi bayi yang dilahirkan. Pangan sumber folat diantaranya biji-bijian, buah-buahan, dan sayuran hijau berdaun. Yang ketujuh, biasakan menjalani pola hidup sehat dan istirahat yang teratur serta cukup. Pola hidup yang sehat akan meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup yang lebih baik. Mengingat akan pentingnya menjaga status gizi yang baik sebelum menikah. Oleh karena itu, sebagai calon pengantin, sudah selayaknya kita memperhatikan asupan makanan dan menjalani pola hidup sehat demi tercapainya kualitas hidup dan generasi penerus yang lebih baik. Sekian dan terima kasih.